kenapa saham Pak PP itu seolah menjadi penggerak di IHSG itu. Sebelum ke ranah situ, kita harus tahu dulu bagaimana IHSG itu bisa bergerak itu. Cara ngitung IHSG-nya itu gimana gitu, cara pergerakannya. IHSG seperti namanya itu indeks harga saham gabungan. Artinya seluruh harga saham itu dijumlahkan, nanti dibagi jumlah sahamnya. Contoh nih, sini ada BCA, BRI, BNI, Mandiri, DCI dan segala macam. Harga sahamnya ini yang dijumlahkan itu harga sahamnya. Harga saham dijumlahkan. Ini sampai saya ada 48 ya. Dijumlahkan dibagi jumlah sahamnya itu. Ini kan berarti harga saham dijumlahkan nih. Sebelah sini ada 412.000, di sini yang gorengan-gorengan itu 6.800. Jumlah harga sahamnya itu 419.700. Jumlah sahamnya itu ada 48. Maka kalau kondisi bursa kita seperti ini, itu IHSG akan di angka 8.744. Artinya rata-rata harga saham itu di angka 8.744. Ini seperti ngitung rata-rata pada umumnya gitu. Jumlah nilai harga sahamnya dibagi jumlah sahamnya gitu. Kembali ke pertanyaan awal, kenapa saham Pak PP itu menjadi penggerak di IHSG gitu? Kita lihat saham Pak PP itu ada BRAND, BRPT, Cuan, dan PTRO. Ini belum tambahkan CDIA ya, saya lupa gitu. Kita lihat harganya itu 7.300, 2.100, bahkan Cuan itu 16.800. PTRO itu 3.900 gitu. Ini kita praktekkan langsung ya, ini di slide kedua. Nah ini. Di kondisi IHSG seperti ini, misal marketnya seperti ini. Ini BCA harganya segini, ini asumsi ya, bukan harga aslinya gitu. Ini cuma buat praktek aja gitu. Ini saham nggak saya namain yang sebelah sini. Sebelah sini saham gorengannya itu minus semua gitu. Minus 30% semua gitu. Harga IHSG di awal itu di harga opening ini. Harga openingnya di sini di 8744. Ini kemudian seiring berjalannya market sampai closing itu ada yang naik, ada yang turun gitu. Di sini itu yang hijau itu ada 8 saham ya. Yang merah itu ada 30, yang enggak gerak itu ada 10. Pertanyaannya, kalau closingnya begini, indeks kita akan merah atau hijau atau stagnan gitu. Kita nggak bisa lihat data dari jumlah merah dan jumlah hijaunya gitu, jumlah sahamnya gitu, tapi kita lihat dari penurunannya, poin penurunan dan kenaikannya ini. Contoh di sini nih, misal brand itu naik 15%, itu poinnya itu 1050 untuk naik 15%. Nih ada yang minus 30%, tapi minusnya itu cuma 210, padahal minusnya itu sampai 30% loh ini. Jadi kita hitung aja. Ini pengurangannya, ini closingnya ya, karena ini kan pergerakannya minus 1%, plus 1%, ini gerakannya nambah segini. Ini closingnya berarti di angka segini. Kita lihat aja closingnya, berarti jumlah harga saham dibagi jumlah saham. Udah saya hitung, jumlah harga sahamnya itu segini. Jumlah sahamnya itu 48. Kita tinggal bagi aja dengan ini per jumlah saham. Nah ini kita dibulatkan saja. Nih, maka closingnya itu indeks dia ada di angka 8827, artinya naik gitu, naik dari harga openingnya gitu. Jadi yang menggerakkan indeks itu berapa poin kenaikan harga sahamnya gitu. Makin tinggi harga sahamnya itu pergerakannya akan makin mempengaruhi indeks. Berarti bukan di value transaksi ya. Misal di sini ada DSSA naik 10% tapi transaksinya cuma 10 lot gitu. Tapi naik 10% DSSA itu kan 6.000 poin. 6.000 poin di 6.600 di sini. 10% DSSA. Walaupun transaksinya cuma 10 lot, tapi ini akan sangat mempengaruhi indeks nih. Lihat, indeksnya langsung naik lagi tadi 88 jadi 89 gitu. Jadi bukan value transaksinya, tapi naiknya itu berapa poin gitu. Nah di bursa kita
yang harga sahamnya itu tinggi dan volatilitasnya tinggi itu adalah sahamnya Pak PP dan juga saham perbankan. Jadi Pak PP sendiri itu kalau gerak itu gerak satu biasanya gerak semua gitu. Makanya pergerakan harga saham Pak PP itu akan mempengaruhi indeks gitu, karena harga sahamnya tinggi, nilai poinnya itu yang membobotkan di indeks itu juga tinggi gitu. Begitu juga perbankan itu kan pergerakannya seirama gitu. Kalau turun semua, maka nilai poin di IHSG-nya itu akan turunnya juga tinggi juga gitu ya teman-teman. Jadi yang mempengaruhi IHSG itu sebenarnya itu seberapa mahal harga saham tersebut gitu, dari pergerakan saham-saham yang mahal gitu, bukan di value-nya itu. Kadang kan ada yang bilang IHSG naik karena inflow di Gotoh 1 triliun, itu enggak gitu. Gotoh kan sahamnya 60-an, naik 33% pun cuma naik berapa poin gitu, walaupun value-nya sampai triliunan itu nggak akan ngaruh gitu di IHSG kita. Karena basic penghitungan IHSG itu jumlah harga saham dibagi jumlah saham.